Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Ini kembali di siang hari setelah zuhur. Ini buktinya kita lihat kopinya tinggal sepertiga. Nah, sebelumnya kita seruput dulu. Alhamdulillah sahabat tani, mudah-mudahan hari ini aktivitasnya diberi kelancaran semua ya. Dan juga ini sudah pukul 12.30 siang hari, sudah setelah sholat zuhur. Mudah-mudahan sahabat tani semua menjadi salah satu yang spesial ya. Spesial yaitu bisa sholat zuhur berjamaah ya, jadi tidak sibuk dengan urusan dunianya saja. Nah, ini sedikit intermezzo ya. Baiklah sahabat tani semua, di depan kita ini ada 2 buah insektisida yang di tempat kita ini sangat viral sekali, penggunaannya cukup luar biasa. Dan kenyataannya memang 2 insektisida ini cukup efektif ya saat ini, karena kita menanam jagung. Kita akan bahas tentang insektisida ini, bagaimana efektivitasnya dalam mengendalikan hama tanaman jagung, yaitu terutama untuk mengendalikan serangan ulat. Nah, jadi di depan kita ini ada 2 insektisida yang berbahan aktif sama, yaitu emamectin benzoat. Nah, emamectin benzoat ini sebenarnya adalah anaknya dari abamectin ya sahabat tani. Abamectin, jadi turunan dari abamectin. Kalau di medisnya itu ada penicillin, ada amoxicillin, dan silin-silin yang lain. Kalau ini abamectin, emamectin, pokoknya yang mectin yang lain. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama, akan kita baca insektisida kontak sistemik. Jadi insektisida ini akan bersifat kontak yaitu apabila mengenai serangan hama pada tanaman tersebut. Ini kita bahas tentang ulat ya. Apabila mengenai ulat yang sedang menyerang tanaman jagung, dia akan keracunan. Kemudian apabila, dan di sini sistemik juga. Nah, maksud sistemik adalah bahwa racun ini apabila kita spray ke tanaman jagung, maka akan diserap oleh tanaman jagung tersebut. Kemudian seluruh bagian tanaman jagung ataupun yang terkena diserap tanaman sehingga akan beracun. Nah, ini apabila hama pada tanaman jagung kita itu memakan bagian tanaman tersebut, nah ini juga akan terjadi keracunan pada tanaman, pada ulat tersebut ya sahabat semua. Nah, di sini ada 2 bentuk dari insektisida ini. Yang pertama adalah berbentuk EC, kemudian yang kedua adalah berbentuk WP. Nah, untuk Sagribit sendiri itu ada 2 bahan aktif. Yang pertama adalah emamectin benzoat 7%, kemudian klorbenzuron 30%. Dan untuk yang sebelahnya adalah Sapuro 52 EC ya. 52 EC ada 52 gram di dalam 1 liter obat ini. Nah, ini golongannya ditulis juga ivermectin ya. Nah, jadi abamectin, emamectin adalah golongan obat dari ivermectin. Nah, untuk WP sendiri, sedikit pengetahuan untuk kita, adalah suatu bahan dengan singkatan wettable powder. Ini bahasa tetangga sebelah sana ya. Wettable powder adalah berbentuk powder, adalah tepung. Nah, tepung ini bisa
kita masukkan ke dalam air yang nantinya bisa kita spray ke lahan tanaman kita. Jadi ini berbentuk powder, jadi tidak bisa larut sempurna, biasanya masih ada sedikit kecil-kecil, gumpalan kecil-kecil seperti itu. Jadi ini sangat bagus untuk penyapraian. Itu sangat penting untuk kita tambahkan bahan perata ataupun bahan perekat ya, supaya bisa lebih tercampur sempurna ke dalam air yang ada di tangki sprayer kita. Dan pengadukan pun juga harus lebih bagus ya, harus lebih sempurna. Dan ini apabila kita masukkan ke dalam tangki kemudian kita tinggal agak lama, dia akan mengendap. Jadi pengadukan kembali itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang merata pada air yang ada di dalam tangki sprayer kita. Dan kemudian yang kedua adalah dari EC. EC adalah singkatan dari Emulsifiable Concentrate. Ini jadi bahasa sebelah sana, jadi agak kesulitan kita dalam pengucapannya ya, biasa karena petani. Nah, bahan dasar dari EC ini adalah seperti minyak, bahan dasar murninya. Jadi diperlukan emulsi, pengemulsi itu jadi supaya dia bisa stabil dan bisa tercampur dengan air. Oleh sebab itu diformulasikan dalam bentuk EC. Nah, kelebihan dari bentuk EC ini adalah dia lebih mudah tercampur dengan air, tidak ada endapan, sedikit sekali ada endapan, kemudian lebih ringan pada tekanan nozzle-nya karena bersifat sangat ringan ya, berat masanya ringan daripada yang berbentuk dari powder ini. Dan untuk pemilihan ini terserah dari sahabat tani semua. Nah, untuk yang berbentuk EC ini dari harga ini adalah sekitar 60.000, dan untuk yang berbentuk powder ini 80 gram berkisar 90-an ribu. Dan sesuai dengan pengalaman kita, untuk yang berbentuk EC ini Sapporo ini dosis terendah yang masih efektif kita lakukan penyapraian di lahan kita itu berkisar 15 mili sampai 16 mili per liter air. Kemudian kita lihat dari anjurannya, memang untuk jagung ulat graya adalah 1 mili per liter air. Tetapi rata-rata saat ini para petani sudah memakai 20 mili per liter air. Jadi untuk kemasan ini dengan harga 60.000 itu kita akan mendapatkan sekitar 6 tangki sprayer. Dan untuk Sagribit sendiri ini kita sudah mencoba untuk 10 tangki sprayer dengan dosis 1 sendok, tetapi tidak munjung, itu bisa jadi 10. Itu pun bisa mengendalikan cukup efektif pada pertanaman jagung kita. Kemudian kapan waktu aplikasi yang tepat? Waktu aplikasi yang tepat adalah tentu pada saat terjadi serangan ulat pada tanaman jagung kita. Jadi ini di sini tentu tidak tepat apabila kita mengatakan melakukan pencegahan sebelum ada tanda-tanda
serangan ulat pada tanaman jagung kita akan kita spray, tentu itu tidak akan efektif karena memang tidak ada hama pada lahan tersebut. Jadi setelah ada serangan yang intensitasnya belum terlalu tinggi, itu bisa kita lakukan penyepraian. Dan ini untuk sesuai dengan yang sudah kita aplikasikan, terlihat bahwa bahan aktif emamectin benzoat ini juga bisa mengendalikan dari sebagai bahan mengendalikan ini ya, telur dali urat tersebut. Nah, di sini kita akan baca dari petunjuk umum penggunaan sakribit ya. Tanaman bawang merah, di sini tertulis bawang merah, ulat gerayak, kemudian telur ulat. Nah, benar. Berarti memang bisa mengendalikan dari penetasan telur urat tersebut. Kemudian aphids dari golongan kutu-kutuan, thrips, ini thrips. Kemudian lirimosa. Nah, sahabat tani semua, untuk thrips ya. Untuk thrips ternyata bahan aktif abamectin terbukti lebih efektif daripada bahan aktif emamectin benzoat. Tetapi untuk mengendalikan ulat, emamectin benzoat pada pengalaman aplikasi di lapangan itu jauh lebih efektif daripada bahan aktif abamectin. Dan untuk di bawah ini dari aphids, thrips, lirimosa, dan match, itu ternyata bahan aktif abamectin menjadi juaranya daripada bahan aktif emamectin benzoat ya. Ini menurut pengalaman yang sudah kita lakukan di lapangan. Jadi apabila sahabat tani semua ingin melakukan pengendalian di antara hama-hama ini, aphids, thrips, lirimosa, dan match, lebih baik sahabat tani semua menggunakan bahan aktif dari buyutnya bahan ini ya, emamectin, yaitu abamectin. Dan apabila sahabat tani semua ingin mengendalikan dari golongan ulat, maka bahan aktif emamectin benzoat terbukti lebih ampuh ya sahabat tani semua. Baiklah sahabat tani semua, nah itu sedikit pengalaman penggunaan insektisida emamectin benzoat dari produknya Satya Agro Indonesia Sakribit, dan juga dari produknya ini dari Santani Agro Mandiri, yaitu Saporo 52 EC. Jadi termasuk efektif bahan aktif ini untuk kita buat mengendalikan pada hama ulat tanaman jagung kita. Dan sedikit lagi sahabat tani untuk diketahui bahwa bahan aktif emamectin benzoat ini cukup aman ya, cukup aman untuk lebah-lebah yang memiliki fungsi penyerbukan pada tanaman kita, itu lebih aman, tidak begitu tidak begitu memberikan toksisitas. Kemudian juga terlihat aman untuk hewan-hewan seperti ikan. Jadi tidak meracuni ikan-ikan yang berada di sekitar persawahan kita. Jadi termasuk bisa direkomendasikan penggunaan dari dua bahan aktif ini, tetapi tetap sesuai dengan dosis dan petunjuk yang tepat. Baiklah sahabat tani semua, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur. Salam sukses semua untuk sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.